Teman-teman semua, orang yang berbahaya adalah bukan orang yang banyak bicara. Orang yang berbahaya adalah orang yang diam, tetapi menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Kadang-kadang orang yang berbahaya itu dia bersikap konyol, tapi dari konyolannya dia sedang memperhatikan, menganalisis orang. Nah, orang-orang seperti itu orang yang sangat berbahaya. Dia bekerja dalam diam, tidak banyak orang tahu apa yang dia kerjakan, tetapi dia mewujudkan, membuktikan dengan hasil. Maka tidak perlulah kita terlalu banyak kuak-kuak tentang rencana kita, tentang apa yang akan kita lakukan. Buktikan saja. Dan dengan kita tidak terlalu banyak berbicara, tapi kita menunjukkan dengan kerja, maka orang akan semakin salut dan menaruh rasa respect. Karena apa yang kita tunjukkan bukan rencana, bukan ide. Ya, kita tunjukkan adalah hasil. Orang akan lebih peduli, orang akan lebih melihat hasil daripada rencana. Berapa banyak rencana-rencana yang hanya sebatas menjadi buah pikiran saja, hanya sebatas konsep, tapi nyatanya tidak terrealisasi. Maka kalau kita punya rencana, kalau kita punya ide gagasan yang kita yakini bahwa itu adalah hebat, bagus dan bermanfaat, coba kerjakan, jalankan. Anda harus siap berjalan dalam kesunyian. Tidak banyak orang yang tahu. Anda berkomitmen bukan pada orang lain. Anda berkomitmen pada diri Anda sendiri sampai pembuktiannya ada pada hasil. Jadi saya sangat takjub, saya sangat respect terhadap orang yang tidak banyak bicara, bahkan sikapnya sederhana, tetapi dia membuktikan dengan hasil yang luar biasa. Jadilah orang seperti itu. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang berbahaya? Yang pertama, fokus. Ya, fokus itu adalah ketika kita bicara A, maka pikiran, ucapan, dan tindakan kita memang A. Bukan saat kita misalnya ngobrol dengan orang, wajah kita atau diri kita ada di depan dia, tapi pikiran kita di mana-mana. Itu orang gak fokus. Jadi fokus itu adalah ya pikiran, pandangan Anda, ucapan, hati, dan perbuatan ya ada utuh di situ. Itu fokus. Kedua, komitmen. Komitmen itu adalah kita mampukan diri untuk terus melakukan apa yang harus kita lakukan, meskipun kadang-kadang kita harus melawan emosi kita, mood kita. Saya sering memberikan contoh dan gambaran bagaimana kita bisa konsisten dalam menulis. Jadi menulis itu bukan ketika teman-teman lagi moodnya bagus, akhirnya kita menulis. Ya, lagi perasaannya enak, menulis. Tidak, ketika kita membangun komitmen dalam menulis, apapun yang terjadi, ya, suasana hati kita sedang bagus atau sedang hancur, tetap menulis konsisten. Itulah profesional. Ya, komitmen. Yang ketiga adalah punya impian besar. Ya, jadi fokus kita, komitmen kita untuk mencapai impian besar, harus untuk mencapai gagasan besar kita. Apa gagasan besar? Itu bermanfaat untuk orang lain. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita buat, itu dipastikan itu bisa berdampak positif, berdampak bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan 3 cara ini membantu Anda untuk menjadi orang yang berbahaya. Ketika Anda punya rencana, sekali lagi saya ulangi, jangan terlalu banyak diumbar. Ketika Anda punya gagasan, jangan terlalu banyak Anda sampaikan. Ya, itu akan menguras emosi Anda. Itu akan menguras perasaan Anda. Tapi cobalah jalan. Buktikan dulu kepada diri Anda bahwa rencana Anda itu benar-benar hebat, diwujudkan dalam bentuk karya. Karena banyak orang yang diam, hidupnya sederhana, kadang-kadang tingkahnya konyol, seperti diremehkan oleh orang. Tapi ketika dia membuktikan sesuatu, orang semua tercengang.
Jadi lawan seperti itu. Sehingga kita makin kuat, makin luar biasa, makin menjadi pribadi yang berbahagia. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.